Musik seringkali dipahami terbelah dalam dua arus besar, yakni mainstream dan anti-mainstream. Pemisahan kedua aliran itu bergantung pada bagaimana alunan tersebut dibawakan. Pembedaan pembawaan musik yang dibagi berdasarkan pendekatan mainstream dan anti-mainstream merebak di era 1970-an. Rock and roll kala itu diyakini menjadi hal lazim yang dimainkan kala mengubah musik dengan gubahan nada abstrak berdurasi panjang yang memadukan sentuhan instrumental. Adalah Pink Floyd di tahun 1971 dengan tembang hitsnya berjudul Echoes, dan album Dark Side of the Moon muncul sebagai penggebrak kehadiran rock and roll ke skema musik. 2 tahun setelahnya, tepatnya 1973, menyusul Led Zeppelin mempopulerkan genre musik yang bermula di Amerika Serikat ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kondisinya berubah kala band bernama The Ramones naik ke panggung. Repertoar musik yang dibawakan amat berbeda, di mana lagu dengan durasi singkat yang dibawakan secara tempo tinggi, minim sentuhan orkestrasi menjadi ciri khas. Satu hal dari band yang membuat nama Joey Ramone meroket ini adalah membawa pesan yang sebelumnya tabu dibawakan kala bermusik, lirik yang syarat akan kritik sosial dan politis. Di era perkembangan musik tahun 1970-an menasbihkan bahwa yang mainstream adalah rock and roll dan yang berbeda dari kebanyakan adalah punk rock. Pun begitu yang terjadi di urusan menyepak si kulit bundar. Sepak bola secara lazim dipertandingkan secara profesional demi kemenangan yang berbuah gelar. Sebaliknya ada pula yang meyakini skor kemenangan di lapangan tak lebih penting dari keleluasaan menjunjung tinggi ideologi kala merumput. Mudah untuk menyebut kesebelasan yang hadir dalam kompetisi untuk berlagak mainstream dengan meraih kemenangan demi kemenangan yang berbuah gelar. Di bumi Matador ada Real Madrid yang begitu jumawa sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Calcio mengenal si nyonya tua Juventus dengan segala dominasinya. Berarti di luar kelaziman dalam kompetisi mengolah si kulit bundar, hadir sebuah klub di distrik kecil kota Hamburg yang bermain demi ideologi yang dianut. Tersebutlah St. Pauli, di mana susunan 11 awalnya bermain demi menolak nilai-nilai kemapanan dalam hidup. Hadirnya St. Pauli di kancah sepak bola Jerman adalah pewujudan The Ramones yang anti-mainstream untuk FC Bayern yang diasosiasikan dengan Pink Floyd yang begitu lazim adanya. Menolak tunduk pada arus utama berarti juga menasbihkan diri untuk tak serta-merta ditindas oleh ketimpangan yang diakibatkan oleh politik. Di tahun 1930, kala St. Pauli baru berumur 20 tahun sebagai kesebelasan, politik Jerman sedang rame-ramenya. Krisis besar-besaran melanda seluruh dunia, tak terkecuali di negara yang beribu kotakan Berlin ini. Sudah terjerumus pada lubang krisis ekonomi, pemerintahan Jerman juga runtuh imbas kekalahan di Perang Dunia Pertama. Politik Jerman sedang dalam kondisi kekalutan yang paling akbar. Masih tidak percaya muncul kepada mereka yang duduk di parlemen karena tak mampu menghadirkan pemerintahan yang stabil. Lalu kelak kita mengenal politik identitas seperti saat ini dengan tumbuhnya perlahan-lahan fasisme di Jerman. Sebuah partai bernama National Socialist Workers Party of Germany atau NSDAP hadir sebagai tokoh utama dalam menstabilkan pemerintahan Jerman yang sedang limbung. Partai ini kemudian besar dengan gerakan yang disebut Nazi dengan Adolf Hitler sebagai ujung tombaknya. Hitler dengan NSDAP-nya kemudian memegang tampuk kekuasaan pemerintahan di Jerman pada kurun waktu 1933. Sepak bola menjadi satu hal yang kemudian secara tidak langsung terimbas dengan kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik. NSDAP dengan gerakan Nazi berupaya memurnikan Jerman dengan ras aslinya dengan meminggirkan kelompok Yahudi. Kepanjangan kebijakan tersebut juga diadopsi oleh induk sepak bola Jerman di DFB dengan melarang masyarakat Jewish aktif dalam sepak bola. Seturut kemudian, tiap klub yang berada di bawah DFB harus ikut serta melarang keterlibatan masyarakat Yahudi. Pada momen itulah St. Pauli menunjukkan bahwa entitas klub ini tak mau ikut dalam arus utama. Presiden klub berlogo tengkorak pada medio 1933, Wilhelm Koch dengan tegas mengambil sikap tidak menyepakati kebijakan yang dibuat oleh NSDAP yang diteruskan di DFB. Alhasil, kini dunia mengenal St. Pauli sebagai kesebelasan yang sadar akan politik. Tim yang saat ini berkiprah di level kedua dari Bundesliga ini begitu vokal mengumandangkan kesetaraan atau yang akrab disebut dalam istilah politik menjunjung tinggi semangat sosialisme. Kesadaran politis yang nampak dari kesebelasan St. Pauli juga terlihat dari manifesto yang dibuat sebagai pondasi klub. Sebuah prinsip fundamental yang dalam bahasa Jerman disebut Leitlinien menjadi kompas kemana arah klub yang berbasis diri perubahan ini dijalankan. Terdapat 5 dasar penting fundamental Leitlinien yang membuat St. Pauli sebagai tak hanya sekedar tim sepak bola yang mementingkan urusan di lapangan hijau, namun juga tentang urusan kemanusiaan. Bermula dari kesadaran bahwa kesebelasan ini dikelilingi oleh masyarakat, lalu berlanjut pada tanggung jawab sosial yang diemban klub, hingga sampai pada toleransi dan rasa hormat antar manusia menjadi pilar penting dari kesebelasan yang bermarkas di Melanton ini. Klub yang bertetangga dengan Hamburg SV ini benar-benar menyadari bahwa sebagai sebuah kesebelasan mereka punya basis massa yang amat fanatik. Maka digerakkanlah para supporter untuk turut serta menyuarakan ideologi klub yang dengan tegas menolak gerakan politik sayap kanan. Oleh karena itu tak ada ruang bagi hooliganisme di tubuh para pendukung setia St. Pauli.
Kesadaran politik yang ditunjukkan oleh Saint Pauli kemudian mewujud dalam sebuah basis ideologi yang banyak orang sebut sebagai kultur punk, tidak setuju akan hadirnya perbedaan identitas dan secara bebas merdeka berekspresi serta berpendapat. Wilayah geografis memiliki peran penting dalam membentuk sebuah budaya. Hamburg, kota di mana kesebelasan Hamburg SV tumbuh, dan tentu saja Saint Pauli merupakan wilayah pelabuhan. Sebagai kota pelabuhan, tentu banyak orang yang hilir mudik yang silih berganti menyambangi kota dan membawa ideologinya masing-masing. Latar belakang kota pelabuhanlah yang menjadi alasan bagaimana Saint Pauli begitu mengimani tampilan tengkorak sebagai logo klub. Gambar tengkorak yang menghiasi logo klub yang berdiri pada 1910 ini terinspirasi dari Angkatan Laut Inggris yang singgah untuk mengidentifikasi para perompak. Sebuah logo yang menurut publik Britania disebut sebagai Jolly Roger. Atas dasar itulah logo tengkorak khas perompak kemudian dibawa menjadi simbol di Stadion Millentor, melandasi semangat perlawanan yang selaras dengan pandangan klub. Skena musik di Reeperbahn, distrik di mana Saint Pauli tumbuh, sedikit banyak juga berpengaruh pada proses pembangunan ideologi klub. Mereka mengadopsi musik-musik yang diperdengarkan oleh band punk hardcore Amerika Serikat, Sex Pistols. Warga Reeperbahn begitu tertarik pada pesan budaya punk yang dibawakan oleh Sid Vicious dan kawan-kawan lewat guban liriknya. Melodi yang melambangkan pembaharuan dan menolak status quo dianggap sahih oleh mereka yang dekat dengan Saint Pauli. Semangat anti kemapanan itu yang sampai saat ini terbawa ke kandang dari Saint Pauli. Millenton, stadion di mana Saint Pauli bermain home, bukan stadion yang bisa dianggap biasa saja. Tempat tersebut merupakan altar pemujaan bagi kaum sosialis dari kejamnya fasisme Jerman. Bertetangganya stadion ini dengan Hamburg Waldturm, shelter pelindungan dari kejamnya Nazi kala itu, menambah kentara yang tak disengaja dari upaya menyuarakan semangat sosialis. Dewasa ini, semangat punk yang anti kemapanan itu masih terus berkibar di Millenton. Kala Saint Pauli bertanding, tempat ini menjadi wadah bagi para pemikir bebas dari seniman hingga aktivis. Lirik-lirik lagu Hellbest dari AC/DC saat awal pertandingan dan Song 2 dari Blur ketika gol tercipta menambah semarak kebebasan itu. Di Millenton pula, Saint Pauli dengan bebas menyuarakan pesan-pesan kesetaraan dengan berfestival. Satu festival yang cukup selaras dengan ideologi klub adalah memberikan kesan bahwa sepak bola berhak dimainkan oleh siapa saja. Adalah Vivi World Cup, sebuah ajang bagi negara yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan bias gender bisa memainkan si kulit bundar sesuka mereka. Dalam dunia yang ideal, seharusnya sepak bola dapat bersalin rupa menjadi refleksi dari kebudayaan, komunitas, dan latar belakang agama manapun. Antara Saint Pauli, Reeperbahn, dan punk merupakan perwujudan hal tersebut. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.